Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam kenal, nama saya dengan Rolando Gunawan atau biasa dipanggil dengan Roland. Kali ini kita akan membahas mengenai video pembelajaran dengan mata kuliah desain grafis dengan program studi untuk desain digital. Untuk pengantar desain grafis akan dilakukan dengan total durasi 16 minggu dan akan mendapatkan 1 SKS. Yuk kita bahas mengenai konsep desain grafis dengan salah satu contoh yang kita kenal di Indonesia, yaitu PT Nutrifood Indonesia. Sebuah perusahaan yang sangat fokus pada produk-produk kesehatan dan gaya hidup sehat. Didirikan pada tahun 1979 oleh Dr. Martha Tilaar. Perusahaan ini telah berhasil menciptakan banyak merek terkenal seperti Tropicana Slim, Nutrisari, dan Element. Nutrifood sangat peduli dengan inovasi dan tampilan visual mereka, sehingga desain grafis memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan tersebut. Desain grafis di Nutrifood memainkan peran penting dalam strategi komunikasi visualnya. Salah satu contohnya adalah desain kemasan produk yang sangat menarik dan informatif. Nutrifood selalu memastikan bahwa kemasan produk mereka tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menyampaikan pesan kesehatan yang jelas kepada konsumen. Setiap elemen grafis, mulai dari pemilihan warna, tipografi, hingga layout, dipertimbangkan dengan cermat untuk mencerminkan nilai-nilai merek Nutrifood. Sebagai contoh, kemasan Nutrisari, si jeruk makan jeruk itu, menggabungkan elemen-elemen grafis yang mencerminkan keanekaragaman rasa dan kesegaran produk, dengan penggunaan warna-warna yang cerah dan gambar buah-buahan yang menggugah selera. Ada juga kemasan Tropicana Slim yang didesain dengan dominasi warna kuning dan hijau untuk mencerminkan kesegaran dan kesehatan. Tipografi yang digunakan sangat bersih dan mudah dibaca, sehingga memberikan kesan yang modern dan profesional. Selain dari desain kemasan yang menarik, Nutrifood juga aktif dalam kegiatan corporate social responsibility yang seringkali melibatkan desain grafis dalam penyebaran informasi dan kampanyenya. Sebagai contoh, Nutrifood mengadakan kampanye Let's Move untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk menjalani gaya hidup yang sehat dan aktif. Dalam kampanye tersebut, desain grafis digunakan untuk menciptakan materi promosi yang menarik dan edukatif, termasuk poster, brosur, dan konten media sosialnya. Untuk mendukung desain grafis dalam kegiatan promosinya, Nutrifood terus berinovasi dalam penggunaan teknologi dan pemasaran digitalnya. Mereka menggunakan software desain mutakhir seperti Adobe Illustrator dan Photoshop untuk menciptakan materi visual yang efektif. Selain itu, Nutrifood juga memanfaatkan analitik digital untuk memahami preferensi konsumen dan menyesuaikan desain produk serta kampanye pemasarannya agar lebih relevan dan tepat pada sasaran. Nutrifood tidak hanya berkontribusi pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada industri desain grafis di Indonesia. Dengan memperkerjakan para desainer grafis yang berbakat dan berkolaborasi dengan agensi desain lokal di Indonesia, Nutrifood membantu mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Di Indonesia, Nutrifood menjadi salah satu inspirasi untuk perusahaan lain bagaimana desain grafis yang efektif dapat digunakan untuk mendukung strategi bisnis dan memperkuat identitas merek. Dan sebagai kesimpulan, bagi mahasiswa tingkat 1 yang mempelajari desain grafis, Nutrifood Indonesia adalah contoh konkret bagaimana perusahaan besar dapat memanfaatkan desain grafis untuk memperkuat merek dan mendukung komunikasi visual yang efektif. Dari desain kemasan hingga kampanye pemasaran, Nutrifood menunjukkan bagaimana elemen-elemen dalam desain grafis dapat diintegrasikan secara strategis dalam bisnis untuk mencapai tujuan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam konteks teknis, desain grafis menggunakan elemen-elemen seperti warna, tipografi, gambar, dan layout untuk menciptakan karya visual yang efektif. Desainer grafis memanfaatkan prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan, kontras, proporsi, ritme, dan kesatuan untuk mengatur elemen-elemen ini dengan cara yang harmonis. Masih ingat dengan Nutrifood Indonesia yang kita bahas di awal? Pada produk Tropicana Slim, desain kemasannya tidak hanya berfungsi untuk menarik perhatian konsumen di rak toko, tetapi juga untuk menyampaikan informasi yang sangat penting mengenai manfaat kesehatan dari produk tersebut. Yuk, kita bahas setiap elemen yang ada dalam desain grafis, yaitu 1. Warna, 2. Tipografi,
3. Gambar. 4. Layout. 5. Garis atau line. 6. Bentuk atau shape. 7. Tekstur. Dan 8. Ruang atau space. Sekarang kita bahas mengenai warna. Warna merupakan salah satu elemen yang paling kuat dalam desain grafis. Karena warna dapat mempengaruhi emosi dan persepsi konsumen terhadap satu produk. Contoh yang kita mudah ingat itu adalah Nutrisari. Nutrifood menggunakan warna orange yang cerah, yang identik dengan buah jeruk. Salah satu varian rasa terpopulernya. Warna tersebut tidak hanya mencerminkan rasa jeruk yang segar, tetapi juga menarik perhatian di rak-rak toko. Membantu produk ini menonjol di antara kompetitor produk lainnya. Elemen yang kedua adalah tipografi. Tipografi adalah seni memilih dan mengatur huruf untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan mudah dibaca dan dipahami. Penggunaan tipografi yang tepat dapat meningkatkan kejelasan pesan dan memperkuat identitas merek. Contoh pada kemasan Hilo dari Nutrifood. Huruf yang digunakan berukuran besar dan jelas, memudahkan konsumen untuk membaca informasi penting seperti kandungan kalsium dan manfaat-manfaat lainnya. Tipografi tidak hanya memperkuat identitas produk sebagai suplemen yang mendukung kesehatan tulang, tetapi juga memberikan kesan modern dan profesional. Elemen ketiga dalam desain adalah gambar. Gambar atau visual dalam desain grafis berfungsi untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan jelas. Visual yang menarik dapat membantu mengkomunikasikan fitur produk atau layanan dan menarik perhatian audiensnya. Contohnya pada kemasan elemen. Gambar pria atletis yang sedang berolahraga digunakan untuk mengasosiasikan produk tersebut dengan kebugaran dan kekuatan yang merupakan nilai inti dari merek tersebut. Visual ini mendukung pesan utama produk dan mendorong target konsumen yang peduli pada kebugaran. Elemen desain yang keempat adalah layout. Layout adalah tata letak elemen-elemen desain dalam sebuah karya grafis. Layout yang efektif akan membantu mengarahkan mata konsumen dan membuat informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Contohnya pada kemasan produk wedang yang juga dari Nutrifood. Layout yang rapi dan seimbang digunakan untuk menampilkan berbagai informasi seperti varian rasa, bahan-bahan alami yang digunakan, dan pesan tradisional yang ingin disampaikan. Hal tersebut memudahkan konsumen untuk mengenali manfaat produk secara sekilas. Garis atau line adalah elemen desain yang kelima. Garis merupakan elemen paling dasar dalam desain grafis. Garis dapat digunakan untuk membantu mata, membentuk struktur, atau menciptakan bentuk dan pola. Garis dapat lurus, melengkung, tebal, tipis, dan berfungsi sebagai batasan atau pembagi antara elemen-elemen lainnya. Contohnya pada logo Bank Mandiri. Garis melengkung yang membentuk logo bank ini tidak hanya memberikan kesan modern dan dinamis, tetapi juga menggambarkan gerakan dan pertumbuhan. Garis-garis ini menjadi ciri khas logo, membantu membentuk identitas visual yang kuat dan mudah untuk dikenali. Bentuk atau shape adalah elemen desain yang keenam. Bentuk mengacu pada area yang dibatasi oleh garis atau warna dalam desain grafis. Bentuk dapat berupa geometris seperti lingkaran, segitiga, atau persegi. Atau juga organik, seperti bentuk alami yang tidak beraturan. Bentuk menciptakan struktur dalam desain dan sering digunakan untuk menempatkan atau menekankan elemen-elemen penting. Contohnya pada desain kemasan produk Aqua. Bentuk botol yang ikonik dengan lekukan-lekukan yang geometris pada botol tersebut dirancang untuk menonjol di antara produk-produk yang sejenis. Bentuk botol yang unik membuat Aqua mudah dikenali bahkan tanpa melihat labelnya. Elemen desain yang ketujuh adalah tekstur. Tekstur menambahkan kedalaman dan nuansa pada desain grafis. Tekstur dapat berupa visual atau taktil, memberikan kesan fisik pada permukaan desain. Dalam desain grafis digital, tekstur seringkali dibuat secara visual untuk memberikan ilusi permukaan yang kasar, halus, lembut, atau bertekstur. Pada desain brosur Taman Safari Indonesia, tekstur visual digunakan untuk memberikan kesan yang alami dan berpetualang, dengan gambar kulit pohon atau daun yang dipadukan dalam latar belakang desain. Ini memberikan pengalaman visual yang lebih mendalam
dan meningkatkan keterlibatan audiens dengan materi promosi. Elemen ke-8 dalam desain adalah ruang atau space. Ruang atau white space adalah area kosong di sekitar atau di antara elemen-elemen desain. Ruang membantu mengatur komposisi, menciptakan keseimbangan, dan memberikan fokus pada elemen penting dalam desain. Penggunaan ruang yang efektif dapat membuat desain terlihat lebih terorganisir dan nyaman dilihat. Contohnya pada situs web Tokopedia. Penggunaan ruang kosong yang bijaksana membantu menyoroti produk dan informasi penting tanpa membuat halaman terasa terlalu padat atau berantakan. Ruang antara elemen-elemen seperti gambar, teks, dan tombol memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan navigasi yang lebih mudah. Kesimpulan, desain grafis tidak hanya tentang estetika, tetapi juga tentang fungsinya. Desain yang baik harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Oleh karena itu, seorang desainer grafis harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip komunikasi visual dan cara menerapkannya dalam berbagai konteks. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip desain. Yang pertama adalah mengenai kontras. Kontras adalah perbedaan yang mencolok antara dua elemen desain seperti warna, bentuk, atau ukuran. Yang membantu elemen-elemen tersebut menonjol satu sama lainnya. Kontras yang baik memudahkan pembaca untuk membedakan antara elemen penting dan sekunder, serta membuat desain lebih menarik secara visual. Contohnya pada kemasan makanan sehat. Teks tanpa gula dapat ditulis dengan warna putih pada latar belakang yang berwarna gelap atau dengan warna merah pada latar belakang putih. Kontras warna ini memastikan bahwa klaim tanpa gula menonjol dan menarik perhatian konsumen dengan cepat. Prinsip desain yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan dalam desain memastikan bahwa tidak ada bagian dari visual yang tampak lebih berat atau dominan dibandingkan dengan bagian lainnya. Kecuali disengaja ya memang untuk efek-efek yang tertentu. Keseimbangan dapat dicapai secara simetris. Elemen-elemen diletakkan secara merata di kedua belah sisi. Atau asimetris. Elemen-elemen diatur secara tidak merata, namun tetap terlihat seimbang secara keseluruhan. Contohnya pada sebuah poster promosi konser. Jika gambar artis utama ditempatkan di sebelah kiri, maka teks informatif seperti tanggal, lokasi, dan harga tiket bisa ditempatkan di sebelah kanan dengan ukuran dan berat visual yang setara. Ini memungkinkan mata penonton bergerak dengan nyaman dari gambar ke teks tanpa kehilangan fokus. Prinsip desain yang ketiga adalah kesatuan atau unity. Kesatuan adalah prinsip di mana semua elemen desain bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan tampilan yang koheren dan menyampaikan pesan yang konsisten. Elemen-elemen desain seperti warna, font, dan gaya visual harus mendukung satu sama lainnya sehingga bisa mendukung satu tema atau pesan utama sehingga tidak ada elemen yang terlihat tidak sesuai. Contohnya, pada desain kemasan produk makanan organik, elemen-elemen seperti warna yang hijau yang lembut, ilustrasi alam, dan font yang bersih digunakan secara konsisten di seluruh kemasan. Hal ini memberikan kesan produk yang alami dan sehat, memperkuat pesan utama bahwa produk tersebut baik untuk kesehatan dan ramah lingkungan. Kesimpulan untuk prinsip desain. Prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan, kontras, atau kesatuan memainkan peran yang penting dalam menciptakan visual yang efektif dan menarik. Keseimbangan memastikan tata letak elemen-elemen desain terasa harmonis dan nyaman di mata. Sementara kontras membantu menonjolkan informasi yang penting. Kesatuan mengikat semua elemen bersama-sama, menciptakan tampilan yang koheren, dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Dengan menerapkan prinsip ketiga tersebut secara tepat, desainer dapat menciptakan karya yang tidak hanya estetik, tetapi juga komunikatif. Yuk, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah dan evolusi desain grafis.
Sejarah desain grafis dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, di mana manusia pertama kali menggunakan gambar dan simbol untuk berkomunikasi. Namun, sebagai disiplin yang terstruktur, desain grafis mulai berkembang pesat sejak abad ke-20 seiring dengan kemajuan teknologi cetak dan komunikasi. Sejarah awal desain grafis bisa kita temukan dari zaman prasejarah atau awal peradaban. Desain grafis dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah ketika manusia pertama kali mulai menciptakan simbol dan gambar di dinding gua. Contoh yang terkenal adalah lukisan di Gua Lascaux di Prancis yang menggambarkan hewan-hewan dengan detail yang sangat menakjubkan. Ini adalah bentuk komunikasi visual paling awal. Selain itu, sejarah awal desain grafis juga bisa ditemukan di Mesir kuno dan penggunaan hieroglif. Di Mesir kuno, hieroglif digunakan sebagai bentuk tulisan yang terdiri dari simbol dan gambar. Ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki nilai artistik yang tinggi. Hieroglif sering ditemukan di monumen, makam, dan benda-benda ritual. Contoh yang paling terkenal adalah Piramida Giza, yang menggambarkan cerita tentang kehidupan dan kepercayaan Mesir kuno, adalah contoh penting yang bagaimana gambar digunakan sebagai bentuk komunikasi dan dokumentasi. Yang terakhir adalah penemuan kertas dan percetakan di Cina. Cina menemukan kertas dan teknik percetakan blok yang memungkinkan reproduksi teks dan gambar secara massal. Ini adalah langkah penting dalam evolusi desain grafis karena memungkinkan distribusi informasi yang lebih luas. Contohnya, buku-buku dan teks suci yang dicetak dengan menggunakan teknik percetakan blok di Cina. Yang paling terkenal adalah The Diamond Sutra, salah satu buku cetak tertua di dunia, menunjukkan bagaimana teknologi percetakan mengubah cara komunikasi visual dilakukan. Dan sebagai kesimpulan, sejarah awal desain grafis menunjukkan bahwa komunikasi visual telah ada sejak zaman prasejarah. Ketika manusia pertama kali menciptakan simbol dan gambar untuk menciptakan atau menceritakan kisah serta mengkomunikasikan ide. Di Mesir kuno, penggunaan hieroglif sebagai bentuk tulisan yang menghubungkan dan menggabungkan sebuah simbol dan gambar memperlihatkan peran penting seni dalam komunikasi dan dokumentasi. Penemuan kertas dan teknik pencetakan blok di Cina kemudian membuka jalan bagi reproduksi teks dan gambar secara massal, memperluas distribusi informasi. Setiap tahap perkembangan ini berkontribusi pada fondasi desain grafis yang kita kenal di hari ini. Ini menunjukkan bahwa desain grafis selalu menjadi bagian integral dari komunikasi manusia.